Keadilan adalah nilai universal yang menjadi dasar bagi kehidupan. Di Indonesia, keadilan distributif sering menjadi sorotan, seperti dalam kebijakan publik, yaitu bantuan langsung tunai yang dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Keadilan dalam kebijakan publik bukan hanya tentang angka atau statistik, tetapi tentang dampaknya pada kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori keadilan dalam kebijakan publik. Jadi di sini keadilan adalah nilai universal yang menjadi dasar bagi kehidupan. Namun, bagaimana keadilan diterapkan dalam kebijakan publik? Dan apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Mari kita bahas lebih dalam. Teori keadilan adalah konsep yang berusaha menjawab satu pertanyaan besar. Bagaimana kita memastikan semua orang mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan? Dalam kebijakan publik, teori keadilan sering dibagi menjadi tiga. Keadilan distributif, bagaimana sumber daya dibagi secara adil. Keadilan prosedural, apakah proses pengambilan keputusan diambil secara adil. Dan ketiga, keadilan retributif, bagaimana pelanggaran ditangani dengan adil. Di Indonesia, keadilan distributif sering menjadi sorotan, seperti dalam kebijakan publik, yaitu bantuan langsung tunai yang dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun, apakah distribusi sudah sebenarnya adil? Apakah sudah benar-benar merata kepada rakyat yang kurang mampu? Masih banyak contoh di mana distribusi kebijakan belum sesuai dengan prinsip keadilan. Misalnya, dalam program bantuan sosial, ada warga yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima bantuan, tapi dia menerima bantuan tersebut secara terus-menerus. Sementara di balik itu ada juga yang orang yang sebenarnya sangat berhak untuk mendapatkan bantuan tunai langsung atau BLT itu, tapi justru dia tidak mendapatkannya sama sekali. Mengapa seperti itu? Keadilan ini sering kali disebabkan oleh data yang kurang akurat atau prosedur yang tidak transparan. Sekali lagi, data yang kurang akurat atau prosedur yang tidak transparan. Ini menunjukkan pentingnya keadilan prosedural untuk memperbaiki sistem. Contoh saja, kebijakan iktp atau aplikasi transparansi yang kadang-kadang tidak jelas. Untuk memastikan keadilan ini, sekiranya untuk zaman sekarang, teknologi bisa menjadi solusi. Misalnya, penggunaan data berbasis teknologi dalam pendataan warga dapat membantu keadilan distributif. Jadi, untuk mempermudah, memakai satu sistem database saja seperti itu. Selain itu, kebijakan harus dirancang dengan prinsip keadilan prosedural, seperti melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, berarti merupakan partisipasi masyarakat adalah kunci. Dengan melibatkan semua pihak, kebijakan dapat lebih mewakili kebutuhan rakyat, bukan hanya segelintir orang. Jadi, dalam video ini, keadilan dalam kebijakan publik bukan hanya tentang angka atau statistik, tetapi tentang dampaknya pada kehidupan kita. Dengan memahami dan menerapkan teori keadilan, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Mungkin itu saja dari saya. Saya Azam Anugrah Mulia. Sekian, terima kasih.